Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya mencoba menyampaikan beberapa materi yang memang ketika disampaikan di kelas atau di ruangan tidak cukup waktunya, atau memang pembahasan tentang ini tidak terdapat dalam materi ajar yang memang terbatas dengan bab dan bab. Anak-anakku sekalian, ada sebuah penyakit di dalam hati, di dalam sikap kita, yakni istilah yang kita kenal dengan sombong. Dalam bahasa Arab, sombong itu disebut dengan takabur. Takabur itu merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih besar dibanding dengan yang lain. Kalau para ulama menyebutkan berdasarkan kepada hadis Nabi bahwa yang namanya sombong atau takabur itu adalah menolak kebenaran dan menganggap orang lain itu lebih rendah daripada dirinya. Padahal kita manusia dibuatkan sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah, dari saripati tanah, kemudian dikandung selama 9 bulan, kemudian dilahirkan sebagai anak. Ada yang oleh Allah dibiarkan untuk sampai dewasa, ada yang oleh Allah diwafatkan pada saat kecil, dengan dibekali dengan otak yang sebesar itu, sama semuanya, kemampuan memorinya tentunya. Ada yang dibekali pula dengan hati, jantung sebesar kepala kita, tidak lebih besar dari kepala kita, maksud saya. Kalau kepala Anda kecil, maka jantungnya semakin kecil. Kalau kepala kita besar, maka jantungnya sebesar itu. Dan kapasitasnya jantung itu kurang lebih sama, fungsinya untuk mendorong darah ke berbagai tempat. Di situ diolah darahnya untuk pergerakan keseluruhan tubuh kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggariskan wala tamsi fil ardi maroha, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Kemudian ayat itu dilanjutkan, bahwa manusia apabila bersifat sombong, baik itu dengan ilmunya, dengan kemampuannya, selamanya tidak akan mampu menembus kedalaman bumi dan tidak akan menembus tingginya langit. Apa yang perlu kita sombongkan? Nah, ketika kita sombong dengan harta, di luar sana banyak lagi yang lebih banyak hartanya ketimbang kita. Apalagi harta kita itu kena aus. Jangankan harta, kulit kita aja kena aus. Yang tadinya kekar, kencang, menjadi peot. Apalagi harta. Mobil kita 1 tahun 2 tahun masih bagus kalau kita beli baru ya. 5 tahun 10 tahun mungkin harus masuk bengkel atau apa diperbaiki gitu ya. Motor kita 1 tahun 2 tahun masih bagus keluar dari dealer, tapi 4 tahun 5 tahun kemudian mungkin sudah harus diperbaiki bodinya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu
Apa sih yang perlu disombongkan? Dari sisi harta, dari sisi kecantikan. Kecantikan, cantik itu ada batasnya, ada batasnya. Anda kelihatan cantik mungkin dari umur 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun atau 17 tahun. Sebelum itu ya tidak terlalu kelihatan cantiknya karena yang dandaninnya emaknya juga. Di usia 40 tahun mungkin sudah berkurang lagi kecantikan kita, kegantengan kita. Jadi apa yang disombongkan? Dan di luar sana ada yang lebih cantik lagi. Para sultan-sultan Arab wah ganteng-ganteng. Para perempuan-perempuan Mesir cantik-cantik. Ya, kita dibandingkan dengan mereka ya mungkin apa ya, di bawah mereka kecantikannya, kegantengannya gitu ya. Tapi ya itulah, apain kita apa ya, menyombongkan kecantikan dan kegantengan, tidak ada gunanya. Malah itu mendorong hati kita, mendorong jantung kita untuk semakin apa ya, menerima darah semakin kencang peredarannya, sehingga tubuh kita tidak kuat, jantung kita tidak kuat untuk selalu dicecar dengan darah. Karena sombong itulah yang menyebabkan jantung kita bekerja dengan lebih darahnya lebih deras untuk datang ke jantung. Coba bayangkan, kita merasa dirinya keturunan orang hebat, orang luar biasa. Di luar sana ada namanya keturunan manusia pilihan, keturunan nabi. Kita membanggakan keturunan si A. Ternyata si A itu bukan manusia pilihan oleh Allah gitu ya. Bahkan tidak mengenal kepada Allah. Jadi kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh tidak boleh merasa dirinya lebih dari orang lain, merasa super, karena di luar sana ada yang lebih super. Kepintaran, ilmu. Orang ada yang sombong dengan ilmu. Di luar sana ada jauh yang lebih pintar. Ada anak yang memang baru 5 tahun tetapi pengetahuannya sudah melampaui batas-batas orang dewasa. Jadi apa yang perlu kita sombongkan? Jabatan kita jabatan. Ada batasnya. Ada yang 5 tahun kan gitu ya. Anggota DPR tuh 5 tahun. Paling perlu disombongkan gitu ya. Ya, jabatan diangkat jadi kepala desa berapa tahun paling. Setelah itu jadi rakyat biasa lagi gitu ya. Jabatan itu ada waktunya, ada masa pensiunnya atau ada masa habisnya, kadaluarsanya. Oleh karena itu tidak perlu. Jangan mangpang-mumpung. Ketika mangpang-mumpung dalam jabatan, tunggu selesai jabatan itu, maka Anda akan terperosok ke jurang. Ya, banyak para pejabat ketika jadi pejabat dia banyak menyombongkan dirinya. Ketika keluar selesai dari jabatannya, mohon maaf, dipanggil KPK, dipanggil polisi, dipenjara, ketahuan korupsinya. Bayangkan jabatan yang begitu tinggi menjadi seorang yang tenar gitu, tapi berakhir dengan pengadilan KPK yang begitu dengan pemeriksaan KPK yang membuat
seluruh keluarganya malu. Jadi sebagai manusia tidak perlu menyombongkan diri, karena sombong sekali lagi penyakit hati yang tidak pantas untuk kita miliki, karena sombong menurut saya hanya milik Allah. Sampai hari ini nggak ada orang yang mampu menciptakan makhluk hidup, nggak ada lah. Hanya Allah yang mampu menciptakan makhluk hidup. Anak-anakku sekalian, betul manusia itu diciptakan oleh Allah itu fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baiknya bentuk. Hidung kita di sini letaknya, bibir kita di sini, mulut kita di sini, mata kita di sini. Kelihatannya cantik, luar biasa, ganteng luar biasa. Gitu. Tetapi di samping itu kita memiliki kekurangan. Ya itu tadi. Hidung mungkin lebih mancung orang-orang Arab, lebih mancung orang-orang Mesir, lebih mancung orang-orang Turki, Pakistan dan lain sebagainya. Kulit kita, ya kulit kita memang ditakdirkan di Indonesia ini sawo matang, dipaksakan untuk sama dengan orang Arab, orang mana? Orang-orang Eropa mungkin susah, karena orang Eropa ditakdirkan Allah kulitnya putih gitu ya. Berkulit putih, kita ya antara sawo matang, sawo busuk, atau sawo muda mungkin ya. Anak-anakku sekalian, jadi apa yang perlu kita sombongkan? Kita sama di hadapan Allah. Bahkan di hadapan Allah itu orang yang paling takwa itu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu takwa. Bahkan saya suka dengar lagu-lagu Nabi Yusuf ganteng melaksanakan sholat, Siti Aisyah cantik melaksanakan sholat, apalagi banyak Siti Maryam cantik melaksanakan sholat dan sebagainya. Jadi ketika kita, maka saya ambil kebalikannya. Ketika orang merasa sombong, dia akan meninggalkan sholat. Merasa dirinya berilmu tinggi, ditinggalkan sholat. Merasa ilmunya tinggi, dia tinggalkan sholat. Ketika menyombongkan dengan itu, ya. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan terjadi kesombongan. Di antaranya ya tadi, harta, kecantikan, jabatan, apalagi satu lagi anak-anakku sekalian, bahwa tadi ya sudah saya bahas sih sebetulnya, keturunan. Nah, bahkan di dalam beberapa hadis Nabi disebutkan bahwa keturunan kita, anak-anak kita menjadi fitnah. Fitnah gitu. Sehingga ada yang menyombongkan anaknya, wah anak saya ini begini. Kalau Anda anak di luar sana akan lebih bagus. Hari ini kita sombong dengan HP iPhone misalkan ya, iPhone. Di luar sana ada HP-nya yang lebih bagus lagi, yang super canggih lagi, yang harganya mungkin ratusan juta. Kita baru mampu yang 12 juta atau 18 juta atau 24 juta. Pun itu miskin kuota, aduh ampun kan gitu. Apa yang perlu kita sombongkan? Nggak ada yang perlu kita sombongkan. Jam tangan kita disombongkan, dan padahal harganya paling sebatas 2 juta, 5 juta. Di luar sana ada yang pakai jam tangan seharga 1 miliar, 2 miliar, atau ya ratusan juta. Nah, nggak perlu kita sombongkan.
karena ternyata sombong itu menyebabkan kita celaka, capek, jantung kita capek dengan kesombongan. Karena kesombongan hari ini harus ditutupi dengan kesombongan besok hari. Terus begitu, sama dengan kebohongan hari ini harus ditutupi dengan kebohongan hari-hari selanjutnya. Capek jadi manusia sombong itu, budak lah pokoknya mah. Saya titip pesan kepada kalian untuk tidak berbuat sombong, karena sombong bisa mencelakai diri kita. Sombong itu menyebabkan diri kita terjerumus ke jurang kehinaan. Karena ketika kita sombong maka kita akan dibandingkan dengan orang lain oleh orang lain gitu. Oleh karena itu saya titip pesan kepada anak-anakku sekalian, tidak perlu disombongkan. Kita semuanya sama di hadapan Allah. Persis ketika saya mengatakan sesuatu di dalam kelas, tidak ada prioritas bagi siapapun di pelajaran pendidikan agama Islam. Tidak ada prioritas. Kita sama seperti melaksanakan ibadah sholat Jumat. Pejabat datangnya siang belakangan. Jangan merasa dirinya pejabat, datangnya paling siang tapi duduk ingin di depan, dikosongkan untuk barisan depan. Merasa kalau dalam Jumatan itu kalau ingin duduk paling depan, datang paling awal. Kalau ingin ya gitu, terus gitu. Jangan saya nih pejabat harus duduk di depan, tapi datangnya paling akhir. Kemudian harus dikosongkan paling depan, itu salah, tidak menempatkan diri dalam syariat Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Sengaja saya buatkan video ini, mungkin saya akan unggah di YouTube untuk pembelajaran kalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Hari ini menjelang akhir di bulan Juli, sebentar lagi Agustus 2024. Hari Ahad ya, sambil libur tapi sambil membuat video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.